baik, kita mau belajar firman Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa, karena kita selalu dapat kesempatan. Puji Tuhan. Oke, saya mulai dengan perkataan ini. Terlalu lama. Dengar kalimat ini, terlalu lama. Kita murid-murid Tuhan Yesus, kita gereja Tuhan Yesus, itu dimanjakan dengan khotbah-khotbah yang kelihatannya benar, maaf, tapi salah. Bagaimana kelihatan benar tapi salah? Begini, penekanan yang selama ini ya kita dengar dari banyak khotbah. Saudara, percayalah, kita membutuhkan Tuhan, dan Tuhan itu sangat dahsyat. Tuhan itu sangat luar biasa. Oh, mujizatnya masih ada. Percaya itu. Nah, apalagi kalau ada khotbah-khotbah yang menekankan, maka kalau perlu kita pakai doa puasa. Saudara, maaf, saya agak alergi, agak enek mendengar, mari saudara, kita pakai doa dan puasa. Maaf, kadang-kadang kita mendengar kata itu jangan dianggap bagus. Loh, kenapa? Karena begini konsepnya. Kalau doa pagi sudah berhari-hari atau berminggu-minggu Tuhan belum jawab. Sudah ikut doa malam, sudah berbulan-bulan Tuhan belum jawab. Saudara, ayo kita tingkatkan doa kita. Tambah lagi 4 jam sehari. Oh, tambah lagi kita pakai doa puasa. Maaf ya saudara. Nah, kalau ada penekanan seperti itu, seolah-olah doa yang biasa tanpa puasa itu kurang cospleng, kurang mandi, bahasa Jawa bilang, kurang kuat. Maka itu kita perlu tambahkan dengan doa puasa. Saudara, maaf, sudah puasa 10 hari, ayo kurang lama, tambah 5 hari lagi supaya pas tengah bulan kita puasa. Konsep itu artinya begini, biarlah Tuhan kita desak, Tuhan kita paksa dengan puasa kita. Seolah-olah biar Tuhan berbelas kasihan. Karena kita sudah puasa, pasti maaf, pikiran kita, Tuhan sayang kita dan takut dia takut kita mati kelaparan karena sudah puasa. Lalu kita anggap begini, ya udahlah aku turutin kamu anakku daripada kamu mati karena kamu kelaparan. Maaf ya, maaf. Ini konsep yang salah selama ini. Lagi sekali, tidak salah khotbah-khotbah yang mengatakan kita membutuhkan Tuhan. Oh, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan ajaib, percayalah, betul. Tapi tanpa kita memberi keseimbangan yang mengatakan Tuhan itu perlu kita juga. Jadi gak cuma Tuhan, gak cuma kita yang perlu Tuhan, tapi Tuhan pun perlu kita. Kalau ini gak diseimbangkan saudara, maka hobi kita, saya harus pakai kata-kata atau kalimat yang tajam dan banyak orang gak suka. Tapi gak apa-apa, supaya kita gampang ingat. Apa hasilnya khotbah-khotbah seperti itu? Hasilnya adalah kita jadi perampok-perampok surga. Berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan, oh anakku sakit Tuhan. Tuhan, kami kesulitan bayar kontrak rumah. Tuhan, bagaimana ini? Kami di PHK, bagaimana ini uang sekolah anak-anak? Terus begitu. Tanpa kita mikir Tuhan pun perlu kita. Oke, kita buka sekarang Keluaran pasal 3. Ya, Keluaran pasal 3. Bagaimana pertama kali setelah sekian banyak tahun, 40 tahun, Musa melarikan diri dari panggilan Tuhan. Keluaran 3 mulai ayat 1. Ya, atau saya mulai baca sesuai perikopnya, Keluaran 2 ayat 23. Ya, judulnya Musa diutus Yahweh. Ya, perhatikan judulnya menarik. Musa diutus Yahweh.
Lama sesudah itu, Keluaran 2 ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu, ini menarik saudara, sampai kepada Tuhan. Terima kasih Koyanto, Manokwari hadir. Ayo kita lihat kalimat ini. Tolong ya. Keluaran 2:23. Kita baca lagi. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Tuhan. Dan ingat, Raja Mesir yang dinyatakan baru meninggal itu kan adalah opa angkatnya Musa. Betul ya? Karena Musa diadopsi oleh anaknya Raja Mesir itu. Tapi perbudakan tidak berhenti. Israel masih ditekan, diperbudak. Lalu teriakan mereka sampai ke surga. Nah saudara perhatikan. Jadi tadi saya katakan dari awal, tidak salah kalau khotbah-khotbah itu hanya menekankan Tuhan Yesus baik, Tuhan kita penuh kuasa, mukjizatnya masih ada. Ayo kita berdoa kepada Tuhan, percaya. Kalau kurang kuat doa pagi, doa malam, pakai doa puasa. Ayo begitu. Saudara perhatikan. Oke. Imal terima kasih dari pihak Kemadir. Roy ya dari Manado. Kalau cuma kita teriak-teriak dan kita yang butuh Tuhan, tapi tidak diimbangi dengan pengajaran, dengan khotbah-khotbah, Tuhan pun butuh kita. Maka hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka saya katakan tadi, maka tidak lain kita adalah perampok-perampok surga. Karena hanya memaksa Tuhan untuk kita diberkati. Nah lihat ayat 23. Keluaran 2 ini. Jelas teriakan mereka sampai ke surga. Jadi Papa mendengar, mereka menjerit, mereka merintih, mereka mengeluh atas tekanan, kesulitan, perbudakan, penderitaan mereka. Ayat 24, keren saudara, keren. Ya, Tuhan mendengar mereka mengerang, seru sekali. Tuhan mendengar, karena Dia Papa yang baik. Ya, saya ulangi 24. Tuhan mendengar mereka mengerang. Lalu Tuhan mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Wah luar biasa. Yahweh Tuhan Bapa di surga ingat janjinya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan ingat. Ayat 25. Maka Tuhan melihat orang Israel itu. Terima kasih. Ini Papa kita yang luar biasa. Setelah dia mengingat, dikatakan, dan Tuhan memperhatikan mereka. Keren bukan? Tuhan mendengar rintihan mereka, erangan mereka. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Israel. Lalu Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Nah, kalau khotbah-khotbah itu hanya sampai dari pihak Tuhan yang mendengar, yang melihat, yang memperhatikan rintihan, kesulitan, tekanan, penderitaan mereka. Saudara, ayo kita hari ini belajar. Apakah Tuhan langsung turun tangan dan menolong mereka? Ingat loh,
Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah memperhatikan tindasan, tekanan mereka. Mau saya sapa dulu saudara dari Surabaya, Hendrawi, sudah 38 tahun katanya. Maaf, Koden lupa ini Hendrawi yang mana. Oke. Nah, Tuhan yang sudah seperti itu, Dia tidak bertindak sendiri. Lalu apa yang Tuhan buat? Lagi sekali, Tuhan mendengar rintihan mereka. Tuhan melihat tekanan yang mereka alami. Tuhan memperhatikan kesulitan, keberatan hidup mereka. Tapi lihat ayat 1 pasal 3. Tuhan tidak bertindak sendiri. Dia perlu seseorang. Tolong catat, Tuhan perlu seseorang untuk jadi pelaksana hatinya. Oke, ayat 1 pasal 3. Adapun Musa, ini keren. Adapun Musa, ia biasa. Nah, kata kuncinya ada pada kata biasa ini. Ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Nah, oke. Dengarkan kalimat ini saudara. Dan tolong rendahkan hati supaya yang kaget dengan apa yang saya nyatakan. Dan begitu saudara kaget, ternyata saudara nggak setuju dengan pola pikir saudara. Saya minta demi kasih Kristus, jangan matikan Zoom ini. Dengarkan dulu sampai selesai. Walaupun saudara tidak setuju, karena ini akan mengagetkan banyak orang. Lagi sekali ya, supaya pelan-pelan kita bisa mengikuti. Jelas Tuhan sudah mendengar rintihan mereka. Tertulis. Jelas Tuhan melihat penderitaan mereka yang berat. Ditulis juga. Dan Tuhan memperhatikan apa yang mereka alami. Betul? Nah, terus Tuhan buat apa? Apakah langsung Tuhan turun dari surganya yang kudus bersama dengan seluruh triliun-triliun malaikat-malaikatnya? Lalu Tuhan obrak-abrik Mesir dengan semua kehebatannya? Tidak. Nah, itu yang seringkali kita dengar dari khotbah-khotbah. Percaya saudara, Tuhan pasti bertindak. Oh, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Mujizatnya masih ada. Kan begitu seringkali kita dengar khotbah. Tapi hari ini kita berubah. Nah, setelah Tuhan mendengar rintihan mereka, setelah Tuhan melihat penderitaan, kesakitan mereka, setelah Tuhan memperhatikan hidup mereka yang menderita, ternyata Tuhan gak turun tangan sendiri. Dia cari seseorang. Dan kedapatan Musa. Maka itu pasal 3 ayat 1 ditulis adapun Musa. Kenapa Musa? Biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Mari kita bongkar pelan-pelan. Nah, yang sering terjadi dalam hidup gereja, kalau ada orang yang merintih, orang yang mengeluh, orang yang menderita, orang yang kesakitan, lalu datang ke gereja, datang kepada kita, saudara-saudaranya, tolong. Rata-rata kita berkata gini, mari saudara, kita doakan. Dengan suara yang kencang, sepertinya bisa menggetarkan surga. Kita teriak dalam nama Yesus. Wah. Rame. Kan begitu bukan kebiasaan kita? Sudah tahu nggak arti atau nilai kalimat ini? Mari kita berdoa saudara. Mari kita doakan. Saudara tahu nggak arti nilai itu? Artinya Tuhan, Engkau bekerja
untuk menolong saudara kami ini yang sedang dalam kesulitan. Tuhan, Engkau bekerja. Tadi saudara, sebelum saya gabung dengan Zoom ini, ada orang yang telepon. Ternyata suaminya sudah 6 bulan ini selingkuh. Nah, saya nggak berdoa. Tidak. Saya ajak istrinya diskusi. Anak mereka 1. Nah, suaminya ini profesinya hebat. Orang sukses, intelektual. Rumahnya saudara, berapa kali saya pelayanan di rumah mereka. Anaknya 1. Nah, saya ajak diskusi. Sampai kepada saya tanya, jadi nggak doa, jangan. Tuhan cari seseorang. Nah, sampai pada satu titik langsung saya bilang, maaf ya, saya harus akhiri dulu, nanti 2 jam lagi. Kalau selesai Zoom ini, saya akan kontak. Nah, apa yang saya lakukan? Dia kaget. Dia bilang 6 bulan ini saya sudah cari orang. Bahkan kenalan-kenalan suami saya, bahkan gembala kami. Yaitu tadi jawabannya, mari kita berdoa. Tapi kenapa Koden bisa memikirkan 2 hal ini? Yang selama ini saya nggak tahu. Dengar ya, ini suami selingkuh. Saya katakan 2 hal. 1, maaf ya, Koden tidak menuduh. Pernah nggak sebagai istri, kamu itu tanya ke suamimu, apa yang kurang dari aku? Sehingga kamu itu cari orang lain. Perhatikan, apa yang kurang dari aku sehingga kamu cari orang lain. Yang kedua, saya sarankan begini. Coba cek, selama kalian menikah, mereka menikah sudah 40 tahun lebih, saudara. Siapa selama kalian menikah, ada orang yang sangat direspek, disegani oleh suamimu. Pernah nggak kamu datang ke orang itu? Saudara, langsung dia menjawab saya, aduh Koden, saya tahu ini belum tertolong, tapi saya lega waktu Koden mengungkapkan 2 hal ini. Kenapa selama ini nggak ada orang yang mikirkan itu? Nah, 8 hari yang lalu ini saya cerita. Saya ngomong, tapi saya nggak menyadari bahwa ini masalahnya. Ternyata karena usia saya sudah masuk menopause. Maaf ya saudara. Dia cerita tadi ini, saya sudah masuk menopause. Nah, dia merasa saya nggak bisa seperti yang dulu. Saya baru mengerti. Terus dia berkata gini, kalau begitu Koden mulai hari ini, kalau saya ketemu istri-istri dibuat selingkuh, suaminya selingkuh, saya akan ngomong ini. Luar biasa bukan saudara? Jadi bukan didoakan. Nah, yang kedua, dia bilang, iya, kenapa nggak ada yang berpikir seperti itu? Ada seorang yang suami saya sangat respect, dan dia sudah tua, 80 tahun lebih. Nah, saya bilang, datangi orang itu. Kamu sudah ngomong belum? Belum. Karena saya takut nanti suami saya marah. Nggak apa-apa, kamu ngomong. Karena dia segan. Bahkan saya berkata, jangan-jangan suamimu nganggap orang itu seperti papanya. Oh betul kok, nah sudah. Kalau dia nganggap orang itu seperti papanya, pasti kalau dia ngomong sebagai papa, dia akan bilang. Maka saya tutup, karena nanti saya akan sambung. Dan dia bilang, terima kasih Koden, saya baru ngalami kelegaan selama ini. Nah itu. Jadi jangan cuma rajin mendoakan masalah orang atau orang yang punya masalah. Sebab kalau saudara dan saya cuma berkata, mari kita doakan, berarti saudara nyuruh Tuhan untuk bertindak dan kita santai-santai. Tadi pagi-pagi saudara, ya jam 7:04 waktu Nabire, saya sudah ngantar seorang anak. Bapaknya tukang ojek di Nabire. Nah, saya nggak kenal, tapi dia suka dengar radio kami. Nah, berapa hari lalu dia datang. Aduh Pak Pendeta, anak kami yang pertama sudah lulus SMP. Tapi kami itu nggak ada biaya. Apalagi ojek sedang sepi. Nggak ada tamu lagi yang banyak masuk ke Nabire karena bandara kami dikunci. Nah, terus anak ini mau sekolah. Nah, saya bilang, masuk mana, SMK? Oke, sudah tahu SMA kami. Nah, sekarang kamu ada uang berapa?
Nanti tanya ke bagian penerimaan. Puji Tuhan, guru-guru kami sudah tahu ini, boleh nyicil. Puji Tuhan. Nah, tadi pagi saya antar anak ini masuk sambil saya sharing di hari pertama tahun ajaran baru ini. Tadi Bu Betty juga ngikut. Anak tukang ojek. Saya nggak cuma berdoa, saya bertindak, buat sesuatu. Ngerti ya? Jadi stop. Mulai hari ini kalimat mari kita doakan itu salah. Masalah-masalah yang terjadi di hidup kita, saudara ingat, Tuhan sedang berurusan bukan cuma dengan orang itu, tapi dengan kita juga. Nah lihat, kan jelas Tuhan mendengar rintihan bangsa itu, Tuhan melihat penderitaan mereka, Tuhan memperhatikan erangan, kesakitan mereka. Tuhan memperhatikan. Yang dicari Musa. Adapun Musa. Maka itu saya kembali ke kalimat pertama, pasal 2 kitab Keluaran ayat 23. Lama sesudah itu. Nah, sesudah apa? Begini, lama sesudah Musa melarikan diri dari opanya, sebab vonis untuk Musa waktu itu adalah hukuman mati, karena Musa tanpa sengaja, memang kekuatan Musa hebat saudara, sekali tempeleng mati orang Mesir. Nah jadi Musa itu buronan. Nah jauh sesudah itu, ya lama sesudah itu. Jadi setelah Musa melarikan diri, terdengar kabar opanya Musa meninggal. Ya, Icing apa kabar dari Australia? Sering nanti papa telepon kamu ya. Nah terus dikatakan ayat 1 pasal 3, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Pelan-pelan. Kalau saudara memperhatikan kata biasa, adapun Musa biasa. Yahu, Yasmina orang Tarakan. Ayo coba keluarkan. Apa kata lain dari kata biasa? Adapun Musa itu biasa. Ngerti nggak kata biasa ini? Mungkin ada yang bisa bantu saya jawab. Kata biasa ini apa? Diulang Keluaran 3 ayat 1 ini. Ayo, siapa bisa jawab? Biasa itu apa artinya? Ayo dong, baik di Instagram, yang di Facebook. Kalau saudara mau nulis, saya ingin tahu dari saudara. Ya, Pak Benny, Pak Jeffrey, atau Pak Roni, apa itu? Pak David, kata biasa itu menunjukkan apa? Pekerjaan rutin. Terima kasih. Ya, terus ini Betty, pekerjaan rutin. Apalagi dilakukan berulang-ulang. Oke. Apa? Tadi suara siapa? Pak Benny atau Pak David? Jeffrey? Apa kata biasa? Apa? Enggak dengar? Rutinitas. Jadi pola. Betul. Sering. Saudara perhatikan. Musuh Roh Kudus itu bukan setan. Tolong catat. Musuh Roh Kudus itu rutinitas. Biasa. Nah, rutinitas hanya ada di dalam agama. Tolong catat. Rutinitas, terima kasih keluarga Catur, rutin dilakukan. Keseringan, ya, familiar. Tolong catat mulai hari ini. Musuh Roh Kudus bukan setan, tapi rutinitas, kebiasaan. Saudara, dan satu-satunya hal di dunia ini yang dilakukan rutinitas ribuan tahun tidak boleh diganti. Berani-berani merubah perang. Itulah agama. Tolong catat. Berarti musuh Roh Kudus itu, makasih Otis, rutin. Berarti musuh Roh Kudus itu agama.
Sebab Roh Kudus itu inovator, betul tidak? Bahkan saya berkata, Roh Kudus itu inovator agung yang tiap pagi selalu memberikan hal-hal baru buat kita. Maka itu setelah sekian lama, dan kita tahu dari kitab Keluaran lamanya itu berapa tahun, Musa rutinitas. Kalau istilah kami di Papua dan banyak orang seperti setrika, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Betul tidak? Pagi-pagi Musa bangun, ngeluarin kambing domba mertuanya, dibawa ke padang gurun, ketemu rumput. Musa istirahat sebentar, sampai sore, bawa pulang kambing domba, masukkan kandang. Musa urusan dengan Sipora, istrinya dengan anak-anaknya. Mungkin ke rumah mertua juga, mungkin sekali-sekali. Tidur, besok bangun begitu. Saudara tahu berapa tahun kata biasa ini, rutinitas ini? 40 tahun. Tolong catat. 40 tahun. Musa kayak setrikaan. Cuma kiri kanan, maju mundur, maju mundur. Nah, padahal dalam hidup Musa kita tahu ada investasi besar. Satu, investasi kerajaan surga sejak Musa masih dalam kandungan. Lalu investasi intelektual Musa dari opanya Firaun. Ingat loh, di zaman itu hanya ada 2 bangsa besar di dunia. 1 Mesir, 2 Tiongkok. Tolong perhatikan sejarah. 2 bangsa ini zaman itu adalah hanya 2 bangsa yang teknologinya sudah bisa buat kertas dan cermin. Tolong catat. Belum ada bangsa-bangsa lain di zaman itu yang sehebat Mesir dan Tiongkok. Karena Musa cucu raja, berarti Musa harus belajar. Maka itu saudara, intelektual Musa itu hebat sekali. Apa saja saya pernah ngitung, paling dikit Musa punya 5 gelar. Arsitektur jelas, ya, teknologi, ya, dengan pengecoran logam-logam, emas, kan itu Mesir. Karena Mesir luar biasa, lihat emas Mesir zaman Firaun. Jadi Musa bisa punya ilmu meteorologi, ya, tahu itu ya. Terus ilmu politik Musa pasti belajar, ilmu perang Musa pasti belajar. Luar biasa. Pokoknya paling dikit 5 gelar. Nah, bayangkan seorang Musa yang investasinya luar biasa, baik dari surga maupun dari Mesir. 40 tahun cuma mondar-mandir dari rumah, ngeluarin kambing domba ke padang pengembalaan, nunggu sore balik lagi. 40 tahun. Tuhan sedih. Ngapain kamu Musa? Nah, sekarang saya minta semua yang di Zoom, IG dan Facebook tolong jawab saya. Ini loh kata menarik saudara. Dikatakan mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Ayo kita bongkar. Ahli hukum, terima kasih Pak Pendeta Rudi Tanoyo. Betul, Musa itu ahli hukum. Maka itu bisa menuliskan kitab hukum yang luar biasa. Saya minta saudara jawab. Apa bedanya menggembalakan, mengerjakan sesuatu milik sendiri dengan milik mertua? Bedanya apa? Ayo kita bongkar. Maka itu maaf ya saudara, maaf, saya harus ngomong. Di dalam tradisi aliran Pantekosta atau Pentakosta itu ada kebiasaan, sebetulnya itu enggak alkitabiah, ya, tapi enggak tahu lah. Kalau gembala meninggal, biasanya diwariskan ke anak pengembalaan itu. Nah, ini yang salah. Belum tentu anak gembala itu punya panggilan gembala. Tapi karena sistem warisan, maka anak gembala yang baru ditinggal mati oleh ayahnya atau ibunya
dipaksa untuk mengembalakan. Apa enggak stres? Dianya stres karena enggak punya panggilan. Jemaat yang dilayani juga stres karena si gembala tidak sepenuh hati. Maaf. Nah, biasanya kalau anak gembala itu perempuan, maaf, saya cuma ngomong. Biasanya anak mantu laki yang suruh meneruskan penggembalaan mertuanya. Nah, ini loh yang kita mau belajar. Apa bedanya mengurus bisnis milik pribadi dan milik mertua? Saya harap saudara tahu bedanya. Ini ada anak saya bilang ada rasa tanggung jawab yang jauh lebih tinggi. Lebih hati-hati karena punya orang. Justru salah. Ayo, mertua loh, bukan punya orang, mertua. Ayo, 1-2 orang lagi nulis, tolong, saya ingin diskusi ini. Ayo. Ada? Ayo, yang ikut Zoom. Apa bedanya mengurus bisnis sendiri milik pribadi dan milik mertua? Beda. Ayo, kita bongkar supaya kita tahu bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup kita. Ada? Ayo. Ayo dari Zoom. Ayo Ben, Jeff, Ron, siapa lagi? David. Ayo. Saya tunggu dari IG juga. Belum ada yang jawab. Ada? Kan bukan punya saya. Ngapain serius-serius amat? Aduh, kasihan. Ya, kalau saudara mikir begitu, sayang. Berarti gak mau latihan untuk dipercaya Tuhan. Oke. Ayo, saya minta saudara jawab yang serius. Apa bedanya ngurus pelayanan, ngurus bisnis milik sendiri dan milik mertua? Berani ambil resiko. Yang mana Pak Endra yang berani ambil risiko? Veronica dari Alabama, tidak ada rasa memiliki. Yang apa? Ya, yang dari Timika anak saya kerja tidak serius karena bukan milik sendiri. Hampir betul. Oh tolong yang dari Zoom, saya belum baca ini. Oh dari tadi nggak lihat video saya, maaf. Yang dari Zoom tadi ada tulisan apa? Bedanya adalah kesungguhan dalam menjalankan karena hasil yang didapatkan. Bedanya Musa punya hati yang tulus. Ada yang jawab, anak saya ini Emil lari tonang, kurang termotivasi ngurus punya mertua. Wih, luar biasa. Dari Sydney, takut salah. Ya, dari Manado, kalau mertua harus dengan rasa hormat. Dari Surabaya, berani ambil risiko gagal. Dari Malang, mengambil keputusan tidak bisa bebas. Semuanya betul. Tapi ini yang saya temukan. Kalau milik mertua, begini konsepnya. Betul ya, semua tadi betul. Cuma saya mau jelaskan. Kalau milik mertua, ya Pak Tommy punya sendiri lebih tanggung jawab, lebih sungguh-sungguh betul. Kalau milik mertua, resiko tanggung jawab kurang besar. Asal kambing domba beranak terus mertua senang. Nggak pernah mikir bagaimana cara memajukan. Arti bedanya milik mertua disuruh bukan keinginan sendiri. Betul. Kalau milik mertua kadang-kadang suka, kadang-kadang bosan. Oke. Nah, guru dari juru kami, kalau mertua ada tekanan. Saudara, ini bedanya. Kita melakukan pelayanan itu milik siapa? Kalau itu dari Tuhan langsung kepada kita, maka kita akan berjuang lebih lagi untuk memajukan itu. Nah, dari konsep ini ternyata Musa punya 2 kesalahan besar. 40 tahun dia buang-buang. 1, investasi surga dan investasi Mesir. Saudara, Musa tidak kerjakan dengan baik. Karena dia santai, ya udah pokoknya milik mertua, asal kambing domba punya anak terus mertua aman. Nggak punya ide untuk maju, untuk keluar dari rutinitas. Ayo hari ini kita masing-masing menanyakan kepada diri kita, pelayanan dan bisnis yang Tuhan percayakan kepada kita itu milik siapa? Kalau Tuhan mempercayakan itu kepada kita untuk kita kelola, karena kita manajernya, luar biasa saudara. Tuhan akan bekerja, maju lewat kita dengan luar biasa. Maka itu penting sekali
kita belajar akan hal ini. Oke? Nah, lihat ada satu kata penting masih di ayat 1. Coba buka Alkitab saudara. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Saudara tolong catat, kata ini penting, jangan disepelekan. Ayo lihat Alkitab saudara, ada kata apa? Satu kata, bukan kalimat. Ayo tolong perhatikan. Sekali. Tolong catat kata ini, sekali lalu koma. Bukan sekali lanjut kalimat. Beda saudara. Ya, IG putus-putus suaranya Koden. Ya, Koden akan coba pelan-pelan dalam nama Yesus supaya nggak ada gangguan. Sekali. Tolong perhatikan, ini penting. Saudara ngerti nggak? Kalau ada kata sekali, ya cuma sekali artinya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, dalam rutinitas Musa 40 tahun cuma maju mundur kiri kanan seperti orang setrika. Dari rumah pagi-pagi dari kandang dibawa ke padang pengembalaan, ditungguin Musa, setelah sore matahari terbenam mereka. Nah, sekali terpujilah Tuhan. Kalau ada satu kali peristiwa terjadi di hidup kita yang mengerjakan rutinitas. Oh, terima kasih Tuhan. Nah, kata sekali ini bisa macam-macam artinya. Maaf ya, tiba-tiba kena sakit, aduh nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu sekali. Tiba-tiba ngadepi masalah sampai semuanya harus stop, nggak bisa terus. Tiba-tiba uang habis, macam-macam pokoknya. Nah saudara, kata sekali untuk tiap-tiap kita beda yang Tuhan kerjakan. Nah untuk Musa sekalinya ini menarik. Ya perhatikan, masih lanjut ayat 1. Sekali ketika Musa menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Coba saudara rasakan sambil membaca ini. Sekali ketika Musa menggiring kambing domba mertuanya ke seberang. Jadi rutenya baru hari itu. Bukan seperti biasanya lagi yang kiri kanan. Rute baru. Maka itu saya katakan tadi, kata sekali bisa banyak arti di hidup kita masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan kalau ada sekali, entah apa bentuknya, terjadi di hidup kita. Puji Tuhan. Tunggu, berarti Tuhan sedang membelokkan kita ke arah yang kita belum pernah tahu. Maka itu kok saudara baca lagi ayat 1 ini, berarti Musa belum pernah ke seberang padang gurun itu, dan Musa belum pernah sampai ke gunung Tuhan, yaitu gunung Horeb. Baru sekali itu. Betul ya? Nah saudara, inilah salah satu cara Papa kita membelokkan kita. Perhatikan, inilah salah satu cara kita membelokkan kita keluar dari rutinitas yang biasa. Maka itu saya suka merenungkan Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru tiap pagi. Jadi pagi-pagi bangun, jangan ingat peristiwa kejadian pelayanan yang kemarin-kemarin. Enggak, sebab hari ini Roh Kudus akan beri cara yang baru lagi. Betul tidak? Besok ada lagi cara yang baru yang kita tidak tahu. Ayo saudara, kerjakan itu. Betul Iwan, kamu di Malang sekali, keren. Harus ada yang merubah rutinitas kita. Jangan ikuti kebiasaan seperti Musa 40 tahun. Nah sampailah Musa ke gunung Horeb. Nah saya pakai kalimat lain. Sama seperti anak kita.
Kalau anak kita sedang asik main game atau lihat YouTube, lihat handphone kita sampai nggak kedip-kedip, tolong ya, Nel, awas ya, Opa nggak mau kamu banyak-banyak main HP, main game. Tolong ya, perhatikan orang tua, anak-anak kecil yang masih di bawah 10 tahun, kalau berjam-jam di depan HP, ada 5 penyakit yang kena kepada anak itu. 1, penyakitnya cuek, tidak butuh orang lain. Maka itu lihat kalau anak-anak sudah main HP, dipanggil itu cuma nyaut tapi nggak noleh. Ini penyakit loh saudara. Berarti anak itu nggak butuh mamanya, nggak butuh papanya, nggak butuh siapa-siapa. HP itu. Nel, kamu dengar ya Opa ngomong ini ya, ini cucu saya ngikutin. Kedua, penyakit saraf di pundak, tengkuk. Ini akan kena penyakit. Nah, ketahuannya setelah 6-10 tahun setelah itu. Karena bayangkan, nunduk terus. Kan begini gayanya kalau main HP, nunduk terus. Nggak ada pergerakan sendi, otot. Ini nggak bagus. Terus nunduk terus. Ini sarafnya bisa gampang kejepit. Kalau anak ini umur belasan tahun, 20-an tahun, menderita. Tulang punggungnya, sarafnya di pundak, di tengkuk, terganggu. Masih penyakit matanya jadi rusak karena radiasi sinar itu. Yang ketiga, ini lebih jahat. Anak yang sudah terikat dengan HP itu enggak mau baca buku, terus main HP. Maka cara berpikirnya, imajinasi, pergerakan saraf-saraf memori otaknya enggak bekerja baik karena tidak membaca. Membaca itu jauh lebih penting daripada melihat HP. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia jadi makhluk asosial. Karena nggak mau keluar rumah, nggak mau main, terus dengan HP, makhluk asosial. Dan yang kelima, saudara, pertumbuhan fisiknya akan terganggu karena dia duduk terus, tidak lari-lari, tidak lompat-lompat, tidak ada pergerakan otot kaki semuanya. Bayangkan, itu baru 5, ada lagi yang lain, tolong cari. Maka itu saudara, kebiasaan kita melakukan apa saja termasuk yang agamawi, ya, rutinitas salah. Nah, ayat 2 pasal 3 kitab Keluaran. Lalu, nah ini menarik kata lalu. Saudara tahu nggak arti kata lalu? Ya selanjutnya, nggak statif, nggak stagnan, nggak pasif. Lalu ada kelanjutan, ada sesuatu. Lalu apa? Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Saudara perhatikan, ini keren sekali. Maka itu saya katakan tadi, kalau anak-anak kita sedang terfokus kepada satu hal yang salah, satu-satunya cara terbaik untuk mengalihkan perhatian anak itu, tunjukkan sesuatu yang menarik buat dia, yang dia belum pernah tahu. Betul enggak? Maka itu saya suka, ya, cucu-cucu saya berikan hadiah mainan itu yang bongkar pasang, sejenis Lego. Itu mendidik. Jangan robot-robotan, jangan boneka. Enggak penting, enggak mendidik. Sesuatu yang mendidik, beri buku. Maka itu berbahagialah orang tua kalau sejak anak masih kecil sudah dididik dengan buku. Di Surabaya kami punya teman Ibu Eri Suci, menampung bayi-bayi yang tertolak, yang mau digugurkan. Nah, saya kagum dengan cara pendidikannya. Sejak umur 2 tahun sudah diberikan Alkitab. Aneh enggak? Maka waktu saya dikirimi videonya, aduh, anak-anak itu enggak ngerti, tapi ngikuti pengasuhnya. Ya, bukain Alkitab terus jawab yang banyak, enggak apa-apa, biarin. Nah, itu pola anak-anak diajar suka buku sejak kecil.
Nah, Musa dialihkan perhatiannya dari rutinitas. Nah, istilah saya, bagaimana cara Tuhan mengalihkan perhatian Musa? Tuhan main api. Bukan main api dalam arti negatif loh. Tahu-tahu ada semak belukar, dinyalakan apinya di situ, tapi semak belukarnya nggak terbakar. Ayo, ya, dengarkan. Secuek-cueknya orang cuek. Tahu ya? Kalau istilah anak muda, cuek bebek. Orang yang gak pernah perhatian apapun, sibuk dengan dirinya sendiri. Coba jawab pertanyaan saya. Tiba-tiba sekali, ya, ini menarik sekali, dibawa nyebrang ke padang gurun, luar biasa. Saudara, lalu malaikat menampakkan diri dalam belukar yang berapi tapi nggak terbakar. Nah, secuek-cueknya Musa kan noleh. Hai, apa ini? Nah, terus ayat 3. Musa berkata pada dirinya, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Yahweh, wow, ini menarik. Saudara lihat, ini saya pakai bahasa papa dengan anak-anaknya yang masih kecil. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Saudara perhatikan, luar biasa. Jadi gini ya, kalau saya pakai istilah papa-papa, mama-mama yang sedang mengalihkan perhatian tentang anak-anak kita yang fokus pada hal yang salah, lalu tunjukkan sesuatu yang buat anak itu, wah, oh iya, terus anak itu akan tinggalkan yang dia sudah pegang lama itu. Oh iya. Nah, maka itu ketika dilihat oleh Papa di surga, Musa tertarik untuk menuju ke semak yang menyala tapi nggak terbakar. Itu artinya begini ya. Kata ini, ketika ayat 4 Keluaran 3, ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, Tuhan senangnya luar biasa. Mungkin berkata gini, Musa, kena kamu sekarang. 40 tahun aku menunggu kamu, tapi kamu gak pernah noleh ke aku. Maka itu kali ini Musa, kamu harus ambil perhatian. Aku mau bicara dengan kamu, Musa, supaya hidupmu itu gak rutinitas terus. Saya harap pengajaran ini mencelikkan kita semua, khususnya para pelayan Tuhan, saudara-saudara yang sedang mengalami kejenuhan dalam pelayanan. Dengarkan, biarkan Papa di surga membawa saudara. Hei Nel, kamu pegang buku apa? Opa lihat itu. Izinkan Tuhan sekali membuat kejutan, membuat sesuatu yang baru buat kita. Lalu kita teralih perhatian kita. Nah, dari mana saya bisa tahu? Lihat kalimat berikut, masih ayat 4. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Saudara, ada kata apa? Lihat di Alkitab saudara. Berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Berseru. Ini loh saudara, cara kita baca Alkitab dan belajar firman. Tuhan senang. Sebab 40 tahun Musa gak mau memperhatikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Maka itu Musa rutinitas. Tapi ketika Musa terpancing untuk belok menyeberang ke arah perjalanan yang Musa gak pernah tahu, kena Tuhan itu. Makasih Arif dari Makassar. Ya, kebiasaan rohani kita dirubah dari rutinitas gerejawi, betul. Makasih, ini anak saya gembala di Makassar. Ya, jadi saudara, rutinitas itu jahat. Jadi karena Musa sudah kena, kata ini ya, Musa keluar dari kebiasaan rutinitasnya mendekati, maka berserulah. Saudara tahu kata berseru? Tuhan semangat, Tuhan antusias, Tuhan bergairah. Hei Musa, 40 tahun aku nunggu kamu. Sekarang kamu baru mau mengerti. Aku punya rencana untuk kamu. Masih ayat 4. Apa seruan Tuhan kepada Musa?
Musa. Oh, karena Tuhan senang, Musa. Dan Musa menjawab, ya Tuhan. Lalu ia berfirman. Saudara tahu nggak perbedaannya? Tadi ketika Musa sudah kepancing untuk belok, ditulis Yahweh Tuhan berseru. Karena dia semangat, Musa kena. Tapi setelah Musa mendekat dan Musa menjawab panggilan, terus Tuhan berfirman. Ayo bongkar, apa bedanya Tuhan berseru dan Tuhan berfirman? Ya, Pak Gembala Ais dari Makassar, puji Tuhan kamu. Tahu nggak perbedaannya? Tuhan berseru dan Tuhan berfirman. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Ayat 5, lalu Tuhan berfirman. Ini perbedaannya, saudara. Maka itu dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus, perhatikan konsep ini. Cara Tuhan bersekutu dengan kita luar biasa. Apa firman-Nya? Ayat 6, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi, ya perhatikan lagi, kata Bapa di surga. Ia berfirman, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Tuhan. Wajar, saudara. Dan Yahweh berfirman, Musa, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka, oleh penyiksa-penyiksa mereka, oleh orang-orangnya Firaun. Aku telah mendengar seruan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, perhatikan, sekarang, ya, ayat yang ke-9, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Diulangi lagi, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, saya suka memperhatikan kata sekarang. Seperti waktu Daud menghadapi Goliat. Saudara perhatikan kata iman. Pada hari ini Tuhan akan menyerahkan kamu dan tentaramu kepada tanganku. Dan nanti mayatmu akan menjadi makanan burung-burung buas di padang gurun. Hari ini kata iman. Padahal perang aja belum, melontarkan batu juga belum. Tapi Daud berkata pada hari ini. Maka itu lihat berapa kali Tuhan berkata di Keluaran 3. Sekarang Musa, saya baca ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, kita belajar serius lewat ayat ini. Ingat dari awal tadi, kalau ada orang punya masalah datang ke kita, jangan berkata mari kita doakan. Jangan. Tanya, Papa, aku harus buat apa? Nah, lihat. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan penderitaan mereka. Kok Tuhan gak bertindak sendiri? Maaf ya, saya minta suara jawab pemikiran saya. Saya pernah sharing ini kira-kira hampir 3 bulan yang lalu di Zoom ini juga. Nggak tahu Pak Roni masih ingat, Pak Benny, Pak Jeffrey. Saya ngomong begini. Malaikat Tuhan itu jumlahnya jutaan atau triliun. Wih, pasti triliun, kita nggak tahu berapa. Nah, orang Israel yang dibawa Musa keluar dari Mesir.
itu jumlahnya kira-kira 4 juta, kurang lebih ya 4 juta. Saya tanya begini loh. Ini logika anak-anak ya, karena saya guru sekolah minggu. Dan tolong saudara jawab. Tapi kalau ada yang gak setuju, bilang, ini Pak Daniel ini kok aneh-aneh. Ya maafkan saya. Ya, tapi izinkan saya sharing apa yang saya alami. Pertanyaan saya, kira-kira Tuhan sendiri tanpa Musa bisa nggak membebaskan Israel dari Mesir dengan cara begini? Ini logika anak-anak. Tolong jawab yang lain ya. Mau tersenyum boleh, mau cemberut boleh, terserah. Gini logika saya. Tuhan sanggup nggak minta seorang malaikat sejumlah orang Israel. Terus Tuhan bilang kepada malaikat-malaikat, tolong kamu angkatin satu-satu barengan dan bawa ke Kanaan. Jadi satu malaikat ngendong satu. Maaf ya, jangan tersinggung. Saudara jawab, bisa nggak Tuhan buat cara itu? Ayo, mana yang jawab? Saya ingin tanya serius ini. Bisa nggak Tuhan buat cara itu? Ayo. Bisa sekali. Nah ini loh, bisa banget. Icing dari Sydney, puji Tuhan. Ini yang saya nangis. Kenapa dia tetap perlu Musa yang 40 tahun putar-putar. Makasih Yogi. Padahal kalau dia mau pakai malaikatnya itu cuma berapa menit sampai dan selesai. Makasih Arif jawabanmu. Betul Yongki, sangat bisa. Maka itu kalau hari-hari ini Tuhan menghargai kita sebagai rekan sekerjanya, jangan aneh-aneh, jangan sombong. Betul Melda, Tuhan sangat bisa. Jangan sombong. Terima panggilan dan kepercayaan Tuhan. Asal jangan rutinitas. Ini yang saya kagum sampai hari ini. Tuhan perlu Musa. Dan kita tahu juga Musa juga aneh-aneh. Betul, waktu mau disuruh karena Papa menghargai kita. Betul, Tuhan itu maha bisa, tapi dia butuh kita. Maka itu stop berkata mari kita doakan. Tidak, saudara dan saya jangan cuma kebiasaan mendoakan orang yang artinya Tuhan yang kerja, kita yang santai-santai. Tidak, kita harus minta hikmat. Bagaimana caranya? Maaf, saya cuma cerita minggu yang lalu. Ada tukang ojek, ya kontak saya lagi. Mengeluh keadaannya begini begitu. Nah saya tanya, lah motormu? Aduh ini sewa. Saya bilang, kamu ojek sewa. Nabire sedang sepi begini, justru itu Pak. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Dia sewa sebulan 900.000. Nah dia minta saya untuk pinjam. Oke. Saya pinjam, nanti dia mau nyicil. Saya nggak berdoa karena orang ini lagi perlu dan kebetulan saya ada dan uangnya bisa dipakai. Jelas ya? Ayo anak-anak Tuhan, kita jadi pelaku firman. Kiranya semua kita diberkati dan jadi berkat. Tuhan memberkati kita semuanya.